Dokter pejuang HAM kesehatan. Dokter yang saya maksud di sini adalah dokter dan dokter gigi termasuk spesialisasinya, sebab pengaturan praktek profesinya ada dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran dikatakan bahwa praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Secara normatif, praktek kedokteran mestinya selalu dimaknai dalam konteks upaya kesehatan. Apa itu upaya kesehatan? Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dikatakan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Konteks upaya kesehatan memang tidak dilakukan oleh unsur dokter saja, tetap membutuhkan koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya, masyarakat, serta pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Tapi kali ini, izinkan saya membahas terbatas pada dokter dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Bagaimana kesehatan itu menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan? Konsideran menimbang kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, HAM, yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Jadi, kesehatan adalah HAM dan mewujudkannya melalui upaya kesehatan. Sebelumnya dikatakan bahwa praktek kedokteran itu dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dan pada konsideran menimbang huruf C Undang-Undang Praktek Kedokteran dinyatakan bahwa praktek kedokteran merupakan inti dari upaya kesehatan. Sekali lagi, walaupun dikatakan sebagai inti dalam upaya kesehatan, dokter tentu tidak sendiri melakukan upaya kesehatan tersebut. Dari uraian tersebut, menurut saya, dokter dapat dikatakan sebagai pejuang hak asasi manusia di bidang kesehatan. Mengapa? Kesehatan itu adalah HAM. Kesehatan diwujudkan melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan cara perwujudan HAM. Praktek kedokteran merupakan inti upaya kesehatan. Dokter adalah subjek atau pelaku dalam praktek kedokteran. Dokter berjuang dengan upaya kesehatan pasien. Maka dokter adalah pejuang HAM kesehatan. Sekarang kita coba melihat sedikit lebih jauh tentang praktek kedokteran, khususnya tentang tindakan kedokteran. Saya mulai dari wewenang atributif, wewenang yang diberikan undang-undang kepada dokter yang melakukan suatu praktek kedokteran. Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran dikatakan bahwa dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran yang terdiri atas A, B, C, D, E. Saya soroti poin F-nya, melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Silakan cek langsung wewenang lainnya. Jadi tindakan kedokteran, disebut juga tindakan medis, merupakan bagian dari suatu praktek kedokteran. Nah, apa itu tindakan kedokteran? Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan bahwa tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Kata medis selalu merujuk pada dokter atau dokter gigi. Praktek kedokteran, khususnya tindakan kedokteran, selalu dimaknai dalam upaya kesehatan, suatu upaya untuk memenuhi hak pasien, bahkan upaya pemenuhan akan HAM pasien. Sementara setiap tindakan kedokteran selalu mengandung resiko medik, mulai dari resiko yang ringan hingga resiko yang berat.
yang dapat mengakibatkan kecacatan dan atau kematian. Silakan lihat konten resiko medik di channel YouTube saya. Nah, ketika resiko medik itu terjadi yang sesungguhnya merupakan suatu bencana medik dan hal ini tidak dipahami baik oleh pasien, keluarga, termasuk tidak dipahami oleh para aparat penegak hukum, dokter dapat saja diadukan baik secara etik profesi, disiplin, keilmuan, bahkan secara hukum. Boleh-boleh saja mengadukan dokter, tapi pernahkah kita berpikir dampak pengaduan tersebut? Teman-teman dapat menyampaikannya di kolom komentar dampak-dampak apa saja yang mungkin timbul ketika ada pengaduan dokter. Saya akan membahasnya pada kesempatan lain tentang dampak pengaduan dokter. Persoalan yang mau saya angkat kali ini adalah ketika dokter telah berjuang demi pemenuhan hak HAM kesehatan pasien, di mana dalam perjuangan profesi tersebut selalu mengandung risiko medik yang dapat membawa bencana bagi pasien, tapi juga dapat menjadi bencana bagi dokternya sendiri ketika karena risiko medik tersebut dokter diadukan etik, disiplin, dan atau hukum. Jadi, jika tadi saya katakan bahwa dokter itu pejuang HAM kesehatan dan dalam perjuangan profesinya tersebut syarat dengan risiko yang dapat mengancam dirinya sendiri, bagaimana sekarang? Adakah negara memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang HAM tersebut? Ketika kita membicarakan pelindungan hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan dalam arti luas, bukan berarti dokter itu mau kebal hukum dan mengabaikan pelindungan hukum bagi pasien. Sebab bicara hukum pasti bicara pelindungan. Pelindungan atas kepentingan dokter dan pasien secara bersamaan, secara proporsional tentu dilakukan oleh negara. Kali ini, izinkan saya ambil contoh ketika seorang dokter diadukan secara disiplin keilmuan ke MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, lembaga otonom dalam struktur administratif KKI Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga negara independen di bawah Presiden. Dokter teradu tidak mendapat kesempatan pembelaan yang cukup untuk menjelaskan dasar-dasar pertimbangan keputusan tindakan medis yang diambil. Pendamping atau kuasa dokter teradu yang praktis tidak punya hak bicara dalam suatu persidangan disiplin. Demikian juga tidak adanya upaya berjenjang bagi suatu putusan majelis disiplin. Jika kita melihat upaya pelindungan hukum seorang pelaku kejahatan di luar sana saja, si pelaku masih mendapat kesempatan pembelaan yang memadai, masih ada pendampingan, pembelaan konkret, dan ada upaya pembelaan yang berjenjang. Bagaimana upaya pelindungan hukum yang diberikan kepada seorang dokter? Dokter bukan penjahat. Dokter adalah profesi yang bekerja atas dasar sumpah profesi yang mulia, kode etik profesi, serta standar-standar keilmuan kedokteran untuk tujuan mulia memperjuangkan hak HAM pasien atau masyarakat di bidang kesehatan. Tapi perlakuan pelindungan hukum yang merupakan haknya tidak diberikan secara proporsional oleh negara. Hal-hal demikian menurut beberapa pakar ada dugaan pelanggaran HAM atau hak hukum seorang dokter teradu dalam menjalani pemeriksaan atau persidangan disiplin oleh unsur kekuasaan negara MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Akhir konten ini saya mau sampaikan bahwa dokter adalah pejuang HAM bidang kesehatan bagi masyarakat dengan segala resiko profesinya, mirisnya, pelindungan hukum dan pelindungan HAM atas panggilan profesinya sangat minim. Saya ulangi, dokter adalah pejuang HAM bidang kesehatan bagi masyarakat dengan segala resiko profesinya, mirisnya, pelindungan hukum dan pelindungan HAM atas panggilan profesinya sangat minim. Ikuti lebih lanjut konten dokter mengadu ke Komnas HAM di channel YouTube saya, Ardianto Panggeso. Salam sehat hukum dari saya, Ardianto Panggeso. Terima kasih.